Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam berbagi praktek baik dalam kelompok belajar CO1 Sinar pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah tercinta kita. Berikut akan saya mulai paparannya. Budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita bisa ambil contoh perbandingannya dalam hidup kita seperti halnya tumbuh-tumbuhan. Pada hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhan padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Contoh, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol yang harus kita lakukan pada seseorang tersebut adalah kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadinya nanti mereka akan terkontrol dengan baik. Contoh lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol yang harus kita terapkan pada diri kita, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi tidak ada perilaku yang memiliki suatu kesalahan, tapi perilaku mereka adalah mempunyai sebuah tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk kontrol pada diri kita adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu itu atas dasar keinginan kita, terbuka hatinya kita untuk melakukan sesuatu. Untuk stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol yang kita terapkan adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya model pemikiran menang atau kalah. Teori kontrolnya model pemikiran menang-menang, tidak ada kalah-kalah. Ya. Untuk selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa lain disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Yang ketiga, namun budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah mengumpulkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi dari eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi cenderung manusia itu berpikir seperti itu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sehingga membuat tidak nyaman. Selanjutnya, motivasi yang eksternal selanjutnya adalah untuk mendapati imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini tergantung bagaimana kita. Kalau kita terbiasa memberikan imbal balik kepada siswa, maka siswa akan berpikir seperti ini. Ya, yang satu, apakah yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini karena apa? Kita sering jumpai bahwa kita melakukan hukuman, akhirnya siswa itu kalau saya tidak melakukannya saya nanti dapat apa? Ya. Yang kedua ini karena imbal balik dari yang sering kita jumpai, kalau kamu bisa ini nanti saya berikan seperti ini. Akhirnya mereka berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ya. Dan dia mungkin tidak akan melakukan apapun kalau kita tidak memberikan imbal balik kepada semuanya, kepada siswa tersebut. Dan itu merupakan suatu kebiasaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan. Jadi yang kita harapkan adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif yang kita tanamkan kepada anak adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah penanaman pada diri anak yang harus kita lakukan supaya mereka melakukan tanpa sebab apapun. Artinya kesadaran diri dari anak tersebut untuk melakukan suatu hal sesuai dengan tujuan.
merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya apa? Kesadaran dirinya sendiri, bagaimana pola pikir kita menanamkan pada anak supaya anak itu sadar tentang apa yang dia lakukan, tujuan yang dia lakukan, dan imbasnya pada diri sendiri. Bukan imbas karena dia mendapatkan suatu penghargaan dari kita. Misal, kalau kamu bisa ini nanti akan saya kasih uang. Kalau kamu ini akan saya kasih hadiah. Mungkin kita sering menjumpai di dalam dunia kita. Tapi arti merdeka pada sesungguhnya adalah merdeka bagi anak, mereka bisa memerintah dirinya sendiri untuk mendapatkan tujuan tertentu. Dalam budaya positif, yang paling kecil adalah peraturan kelas, di mana peraturan itu dibuat untuk supaya mereka tidak keluar dari koridor. Artinya tidak semua yang kita terapkan itu harus peraturan kelas. Ada kalanya kita ajak siswa untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi mereka akhirnya bisa bergerak atas kemauannya sendiri untuk hal-hal yang positif. Sehingga dari keyakinan kelas tersebut menimbulkan lingkungan yang positif. Tanpa kita perintah, mereka sudah sadar diri. Sehingga budaya lingkungan positif tersebut di ruang lingkup kita bisa menghasilkan budaya yang positif untuk kedepannya. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti halnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi mungkin dari peraturan tersebut bahwa kita harus meyakinkan, ada keyakinan bahwa kita harus sadar kenapa peraturan tersebut dibuat sedemikian rupa, untuk kesadaran supaya tidak terjadi hal-hal tertentu yang berdampak pada negatif. Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama dengan murid-murid yang ada di dalam kelas. Dalam arti apa? Kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid saling menjaga semangat belajar. Kami dan murid peduli dengan teman-teman. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini bisa dibuat dalam kesepakatan kelas. Dibalik, biasanya yang kita jumpai, Bapak Ibu guru mungkin yang sering kita jumpai adalah menerangkan kalian harus tertib, kalian harus datang tepat waktu. Tapi sekarang kita balik supaya mereka sadar dan bisa membuat budaya positif di ruang lingkupnya. Kita buat datang harus tepat waktu. Bagaimana? Mengucapkan salam supaya mereka akan sadar akan kepedulian sekolah itu seperti apa. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat. Kami yakin bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi kita harus menjelaskan atau mengasih arahan edukasi kepada mereka bagaimana kita saling menghormati. Menghormati baik itu barang sendiri atau barang orang lain. Supaya apa? Supaya yang tidak jadi milik kita tetap tidak jadi milik kita. Dan bisa menghargai barang milik orang lain, barang milik orang lain tidak dirusak oleh anak tersebut. Bekerja, kami yakin bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi di sini kita melatih mereka untuk mempunyai tanggung jawab atas pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Diterima dan miliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Rasa saling bekerja sama, membentuk kelompok supaya mereka bisa bekerja sama untuk memiliki suatu tujuan tertentu, itu harus kita tanamkan supaya mereka bertanggung jawab akan dirinya sendiri dan kelompok. Peraturan.
Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Seperti halnya tadi, kita ada peraturan harus memakai helm. Tujuannya apa? Demi keselamatan. Untuk dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, apabila kita memiliki peraturan dan kita membuat keyakinan kelas, kita terapkan pada anak supaya mereka sadar. Peraturan yang seharusnya kita bilang dilarang mengganggu orang lain, keyakinan yang kita terapkan pada anak bahwa kita harus menghormati orang lain dan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya mereka sadar apa yang telah mereka lakukan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan yang kita tujukan kepada anak adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Peraturan sudah ada dibuat, kita terapkan pada keyakinan pada anak supaya anak itu sadar tentang bagaimana berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Untuk keyakinan yang kita buat kepada anak adalah kita harus menjaga keselamatan bersama, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelas dinilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan, demi kesehatan. Jadinya kita bagaimana peraturan yang mungkin ada tersebut kita buat suatu keyakinan dengan pengolahan kata yang baik supaya lebih dimengerti oleh anak, sehingga mereka bisa menerapkan apa yang ada di lingkungan mereka sekitarnya. Dihukum oleh penghargaan. Apabila kita yang sering kita jumpai, ada kalanya ketika bapak ibu guru memberikan kamu bisa mencapai target A, nanti kamu akan mendapatkan sesuatu, akan ibu kasih sesuatu. Hal itu akan pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendeknya mungkin mereka senang, jangka panjangnya mereka menjadi suatu kebiasaan, ya, kebiasaan yang buruk. Sama halnya kita harus ngasih stimulus pada anak tersebut supaya mereka mau melakukan atau menggapai suatu hal sesuai dengan tujuan yang dicapainya. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum itu sama dengan kalau tidak ada seperti ini saya tidak akan melakukannya. Itu nanti akan menimbulkan hal seperti itu. Apabila kita sering ngasih sesuatu kepada anak, kalau kamu nggak duduk dengan baik, ibu nggak akan seperti ini. Contohnya seperti itu. Jadi mereka akan seperti itu terus nanti. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi ketepatan adalah apabila kita tidak memberi mereka penghargaan. Apabila besok kamu datang tepat waktu, akan ibu kasih suatu penghargaan, ya. Tapi ketika kita tidak bisa ngasih sesuatu, mereka tidak akan datang dengan tepat waktu. Penghargaan tidak efektif, artinya penghargaan tersebut tidak tepat guna. Anak mungkin kita sering mengasih, kamu seperti ini tak kasih ini, kamu ini seperti ini. Hal itu tidak akan efektif kepada siswa yang kita kasih. Penghargaan merusak hubungan. Sepertinya gini, kita biasa mengasih penghargaan kepada mereka, kita biasa mengasih hadiah kepada mereka. Ketika tidak kita kasih hadiah, nggak mau melakukan, nggak dikasih hadiah, itu nanti akan merusak hubungan seperti itu. Karena apa? Yang tertanam pada mereka, mau kudunya ya dikeinginnya dari jauh itu merupakan suatu hal yang tidak baik. Tindakan guru. Contoh tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah suatu hukuman, ya, tidak kesepakatan. Ini hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini sudah merupakan suatu hukuman. Ya, mungkin sering kita jumpai di lingkungan kita, bahkan di lingkungan lain, ketika pelajaran anak lari-lari, ya, itu merupakan suatu hukuman. Murid diminta pusat 15 kali, ini juga merupakan suatu hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apabila kita sudah melakukan perjanjian sama anak didik, sama murid, kalian melakukan apa? Perjanjian kelas itu, apabila kalian seperti ini, konsekuensinya seperti apa? Nah,
Menggantikan kertas tugas itu adalah suatu suruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu suatu hukuman. Ya, sama halnya lari mengelak madrasah ini sudah. Perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sanksi atau konsekuensinya, suatu harus terjadi. Hukuman bersifat membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sanksi atau konsekuensi, suatu harus terjadi karena sudah kesepakatan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek karena memang itu sudah kesepakatan, jadi harus konsekuensinya, sanksinya karena kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, anak menghargai disiplin karena kesepakatan itu kita buat bersama anak, jadi anak bisa memaklumi atau bisa mengerti bagaimana konsekuensi yang didapat apabila kita tidak sesuai karena kita sudah buat perjanjian sama anak, kesepakatan sama anak. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Karena apa? Anak yang melakukan kesalahan karena kita sudah membuat kesepakatan kelas, jadi konsekuensinya seperti ini. Jadi mereka sadar akan konsekuensi yang akan mereka dapatkan apabila mereka melanggar atau tidak mematuhi kesepakatan kelas. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol: identitas gagal, identitas berhasil, identitas sukses. Guru berbuat apabila menghindari hukuman. Sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Ya. Untuk identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, memantau, menghitung dan mengukur. Jadi ketika ada yang mantau juga, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Untuk yang guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu mungkin sering kita jumpai. Membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah, sekali mengatakannya ibu stres. Untuk sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Kalau kita berperan sebagai teman. Untuk sebagai pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya. Untuk hasil memberontak, menyalahkan orang lain apabila guru sebagai penghukum, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Sebagai teman mungkin bergantungan, menyesuaikan diri dan diawali. Untuk sebagai manajer, menguatkan pribadi. Jadi apabila guru berperan sebagai manajer akan lebih menguatkan pribadi anak. Karena apa? Mereka menyadari akan kesalahannya, mereka sadar apa yang mereka lakukan, mereka akan berbuat sesuai dengan keinginan hatinya sendiri untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat. Kaitannya dengan dunia kualitas. Sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Apabila guru sering menghukum, mereka, oh ini sering dihukum, ini kayak itu biasanya, ya. Untuk membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Untuk sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan atau hukum di dunia berkualitas. Ketika guru sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ketika guru berbuat, berkata, murid akan berkata, biasa saja, nanti juga marah-marah lagi ketika kita sebagai penghukum. Ya, mungkin sering kita jumpai ketika kita akan melakukan kesalahan, kita suruh mereka untuk menulis, kita minta untuk berlari, mereka pasti akan berpikir, biasa saja, nanti juga dimarah-marahi lagi. Ketika orang berbuat salah, maafkan saya, murid akan berkata maafkan saya.
Ketika kita sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Ya. Untuk sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kita apabila memperhatikan kita sebagai pemantau, murid akan berkata seperti itu. Ketika kita mengatakan diri pada manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dengan kesadarannya, murid akan seperti ini. Dampak yang mereka dapatkan ada. Ketika kita sebagai penghukum, kita sering melakukan seperti itu. Mereka akan melakukan terus dan tidak akan selesai mengulangi kesalahan. Karena apa? Mereka menganggap enteng. Paling ya kayak gini, paling ya akan mulai paling ya lari. Seperti itu. Mereka meremehkan. Ketika kita bisa membuat murid merasa bersalah, mereka merasa rendah diri. Ketika kita sebagai teman lemah, tidak mandiri, tergantung, murid akan lemah dan mandiri dan bertanggung. Dan ketika kita sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, murid akan mengharapkan apa yang akan kita kasih. Dan ketika kita sebagai manajer pada murid, dampak yang murid dapatkan adalah mengevaluasi diri mereka sendiri, bagaimana cara memperbaiki diri mereka sendiri supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama apabila kita bisa bertindak sebagai manajer. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, dari paparan di atas tadi, kita harus bagaimana ketika kita bisa menjadi manajer, kita bisa menguatkan karakter murid supaya mereka tidak mengulangi kesalahan mereka yang sama, supaya mereka sadar bahwa dirinya salah, bahwa mereka sadar apa yang harus mereka lakukan ke depan. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar diri dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Bagaimana cara kita menawarkan murid untuk melakukan hal yang lebih baik atau tidak melakukan kesalahan mereka, akhirnya mereka sadar diri. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, ini adalah ciri-ciri restitusi di mana kita menggiring anak atau mengajak anak untuk sadar tentang apa yang mereka lakukan, sehingga mereka ketika kembali ke kelompoknya mereka lebih kuat dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Inilah segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi tersebut, yang kita lakukan adalah bertanya kepada mereka. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Anak itu pasti akan mempunyai alasan kenapa anak melakukan hal tersebut. Mungkin mereka ramai, atau mereka manjat-manjat, atau berkata kotor, atau terlambat. Nah, ketika itu kita juga bisa bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mereka pasti akan mengetahui cara yang lebih efektif untuk apa yang mereka butuhkan di dalam suatu tujuan tertentu. Ketika mereka melakukan kesalahan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana cara kita menguatkan mereka supaya mereka sadar akan kesalahan dan mereka tidak mengulangi kesalahan tersebut? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah nilai suatu penguatan ketika mereka sudah down, bagaimana kita cara menguatkan mereka. Terus kita harus juga menyadarkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, kita harus mengingatkan kepada anak-anak kenapa mereka berbuat seperti itu dan harus kita membuat supaya mereka ingat nilai apa yang telah kita sepakati bersama dalam kelas. Misalnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah suatu pertanyaan yang bisa merangsang mereka untuk berpikir positif supaya mereka bisa bertindak menjadi lebih. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ini adalah dari segitiga restitusi. Supaya apa? Supaya kita bisa mendidik anak menjadi lebih baik dan bisa membudayakan positif di dunia lingkungan pendidikan kita.
untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah jadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ketika kita dihadapkan, ini adalah hal-hal yang membuat anak menjadi dorong kita harus mendorong anak supaya mereka untuk bangkit. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita harus motivasi mereka untuk menjadi suatu perubahan yang lebih positif. Membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic. Apa itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Ya, mungkin kita dalam penyampaian ini atau berkata seperti ini kita bisa pelan-pelan kepada murid, karena penangkapan setiap murid tidak sama satu sama yang lain. Mungkin kita bisa berbicara secara empat mata untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan tertentu apabila mereka tidak bisa dikendalikan. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, manusia mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama adalah rasa cinta, rasa memiliki dan dimiliki. Ya, itu namanya cinta dengan imbal balik, tidak bertemu sebelah tangan. Yang kedua adalah kesenangan. Kita sebagai manusia, kita juga harus mempunyai kesenangan supaya diri kita bisa have fun tanpa adanya suatu paksaan. Apabila kita tertekan di dalam suatu pekerjaan atau mungkin murid tertekan ketika menghadapi kita, buatlah murid itu senang, ya, supaya mereka tidak tertekan dalam mengikuti pembelajaran kita. Kebebasan, ada kalanya kita sendiri juga butuh kebebasan untuk meluapkan segala yang apa yang kita inginkan. Termasuk murid juga seperti itu. Ada kalanya murid memiliki kebebasan. Makanya kita sering-sering, mungkin solusinya adalah kita sering-sering untuk berrekreasi atau mengajak mereka jalan-jalan supaya mereka sesekali merasa kebebasan. Bagaimana bebas? Penguasaan pada dirinya sendiri supaya bisa mengontrol dirinya sendiri menjadi lebih baik. Itu adalah kunci di dalam bertahan hidup. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, menanyakan keyakinannya. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati bersama? Kelas yang ideal menurut kalian itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Mungkin bisa ditanyakan sama Kevin ya, Mbak. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa, Kevin? Solusinya mungkin seperti itu, supaya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini untuk menaikkan keyakinan pada diri murid tersebut. Refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? 3. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mempelajari modul ini? Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Mungkin ada yang mewakili untuk dijawab pertanyaan ini. Untuk baikkan, untuk minta tolong untuk refleksinya. Ketika mengikuti sesi tadi, hal baru apa yang mengubah paradigma baiklah yang
didapatkan dari sesi tadi. Apa yang akan dilakukan pada anak, apa yang dilakukan pada diri sendiri untuk keyakinan sama budaya positif di sekolah. Hal baru apa? Baik, saya akan gitu ya. Sharing pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas, kemudian saya kaitkan dengan berbagi praktik baik yang Pak Irfan bagikan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ini tadi bahwa untuk anak itu tidak boleh, kalau menurut ini tadi ya, tidak boleh ada ancaman, hukuman atau sanksi, karena itu akan membekas selama di anak. Ya. Yang dianjurkan tadi adalah bagaimana kita membangun sebuah keyakinan di kelas sehingga itu menjadi suatu kesepakatan dan menjadi kebiasaan sehingga tertanam karakter pada anak-anak. Betul ya Pak Irfan? Nah, paradigma yang mengubah pemikiran saya sebenarnya ini untuk keyakinan, kemudian mendidik anak, jadi mengarahkan mereka untuk hal yang disiplin. Itu sebenarnya beberapa sudah saya lakukan, begitu Pak. Contohnya di kelas saya itu ada anak didik lah. Dia memang sangat unik sekali, ya. Contoh realnya adalah dia awalnya itu dia suka mencuri. Kita sebagai guru pasti merasa punya tanggung jawab bagaimana merubah karakter anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi lebih baik, karena banyak sekali orang tua yang protes karena anak ini tadi itu sangat mengganggu teman-temannya yang lain. Jadi dia itu suka mencuri Pak. Ya. Sudah saya ajak komunikasi, saya mencoba beberapa hal. Awalnya saya kasih tahu, saya beri penjelasan. Kemudian saya, anak ini berubah nggak ya? Pertama, setelah kita ajak komunikasi, kemudian sudah saya beritahu alasannya kenapa kita tidak boleh mencuri. Nah, itu ternyata tidak berubah, tidak ada perubahan sikap atau tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dia tetap masih mencuri, seperti itu. Dan itu sudah saya lakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian hal terakhir yang saya lakukan, ya, itu saya ngomong sama dia. Kemudian Alfa, siapa ya? Si A mencuri itu tidak baik. Saya kasih tahu, ini itu ada efeknya di dunia ya, itu kaitannya dengan kamu nanti tidak disukai temanmu, atau ini juga ada pertanggungjawabannya nanti setelah kita hidup di dunia ini. Saya sambungkan dengan nilai dan uji, ternyata tidak merubah juga, dia masih melakukan hal yang seperti itu. Terakhir cara yang saya lakukan adalah Alfa, Buita tahu, si A, Buita tahu ya siapa anak-anak yang suka mencuri atau suka menjadi teman di kelas ini, karena di kelas ini itu Buita pasang CCTV, kalian nggak tahu itu, ya. Nanti kalau kamu masih seperti itu, masih mencuri, Buita punya rekamannya, Buita berikan ke polisi misalnya. Buita punya teman nih polisi, akhirnya dia menangis, benar-benar menangis tuh, dan ternyata setelah saya ajak bicara seperti itu, dia sudah tidak melakukan hal seperti itu lagi. Tidak ada keluhan dari wali murid bahwa uang anak-anaknya itu dicuri. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana, ini kan tadi berarti ancaman ya Pak ya? Yeah. Saya kembalikan ke Pak Irfan. Nah, menurut Pak Irfan, apakah hal ini itu baik? Sedangkan saya sudah mencari alasan, saya sudah mengajak bicara dari hati ke hati si A itu, tapi tidak ada perubahan di situ. Padahal itu sudah saya lakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Tapi ketika saya memberikan seperti itu, hal yang seperti itu sangat efektif sekali Pak. Begitu. Mohon ditanggapi Bapak. Terima kasih atas refleksi yang diberikan oleh mereka, dan saya akan menanggapi bagaimana pertanyaan yang dia juga. Menurut Mbak Ita itu adalah suatu wacana.
Tapi pada dasarnya itu adalah memberikan pengertian kepada anak tentang sebab akibat. Jadi kita harus mengolah pola pikir itu mungkin ketika mungkin menyampaikan ancaman, tapi pada dasarnya sebenarnya yang Mbak Ita sampaikan itu adalah pola sebab akibat, di mana kita ngasih pengertian kepada anak kalau kita berbuat seperti ini maka akibatnya seperti ini. Ya, mungkin dari hasil yang disampaikan itu memberikan efek yang baik karena apa? Kita menerangkan sebab akibat kepada anak, bukan mengancam. Ya itu tidak mengancam, itu sebenarnya tidak mengancam, tapi memberikan sebab akibat. Apabila kamu mencuri, kamu akan ada sanksi seperti ini di dalam dunia sosialmu, mungkin di dalam ketika kamu bisa mencuri, kamu nanti dilaporkan polisi, itu adalah sebab akibat. Kita ngasih pengertian sebab akibat sehingga anak itu menjadi sadar. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya yang kita lakukan di sini, kita sudah sering melakukan hal positif tersebut, tapi tidak secara runtun tahapannya. Nah, diharapkan setelah adanya modul ini, kita setelah belajar positif, kita bisa mempelajari dan bisa mengaplikasikan kepada anak dan bisa mengerti tindakan apa yang harus kita lakukan kepada anak. Sebenarnya semuanya positif, pemikiran kita juga positif untuk merubah anak menjadi lebih baik. Pada dasarnya kita lakukan di dunia pendidikan ini. Tetapi mungkin yang seperti tadi disampaikan itu adalah suatu ancaman, tapi pada dasarnya tidak suatu ancaman, itu adalah suatu pengertian, memberikan edukasi. Ya, tugas kita sebagai guru juga memberikan edukasi pada anak supaya mereka bisa berpikir. Begitu Mbak Ita? Ya? Ya, perubahan kata, bukan perubahan kata, perubahan pola pikir. Mungkin kita anggapnya kita ancam kayak gini, tapi pada dasarnya ketika kita olah, si A, apabila kamu melakukan hal seperti ini, kamu akan mendapatkan akibat seperti ini. Apakah kamu sadar tentang hal itu? Apakah kamu sadar? Seperti halnya ketika hal itu diterapkan pada segitiga restitusi. Ya, validasi tindakan yang salah. Itu adalah validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh Mbak Ita tadi pada si A. Tapi Mbak Ita sebelum mempelajari modul ini tidak menyadari bahwa itu sudah tindakan yang validasi tindakan yang salah. Ya, ketika itu menanyakan keyakinan, apakah hal seperti itu menurut kamu itu baik? Itu mungkin sudah dilakukan oleh Mbak Ita ketika kepada si A, tapi tanpa sadar. Ya, menstabilkan identitas itu sudah harus diterapkan. Mbak Ita ngasih pengertian, dampaknya ini akhirnya stabil dia pemikirannya lagi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti hal tersebut. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu guru semua di sini sudah pernah melakukan segitiga restitusi ini, tapi caranya mungkin dibolak-balik. Ya, tapi juga tanpa sadar namanya yang ngomong di sini ya kayak tadi. Bocah ini tak ancam, tak lapor apa, itu sebenarnya bukan pengancaman, tapi pemberian edukasi pada mereka supaya mereka sadar akan kesalahan. Mereka akhirnya terus ditanya juga apakah tindakan ini salah atau benar. Terus ketika mereka sadar dari dirinya sendiri bahwa tindakan saya ini salah, terus apa yang akan kamu lakukan kalau kamu sudah mengetahui tindakan kamu itu salah? Mungkin mereka sudah menjawab, saya tidak akan mencuri lagi Bu, dan saya tidak akan mulai perbuatan saya yang lain lagi atau kesalahan saya yang lain. Itu namanya kesepakatan, nilai yang harus disepakati kepada anak. Jadi anak itu sadar dari dirinya sendiri tanpa harus kita, kamu ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu juga baik. Tapi lebih baik lagi memberikan keyakinan pada anak. Jadi kita pilih yang terbaik dari yang terbaik untuk mendidik anak didik kita menjadi yang paling baik. Karena apa? Mungkin dalam penyampaian yang kita sampaikan kepada anak didik, penangkapan mereka berbeda. Tapi ketika mereka sadar atas perlakuan mereka juga akan sadar untuk melakukan hal yang positif. Demikian paparan modul pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu yang diberikan dan kita bisa belajar bersama tentang budaya positif yang ada di sekolah. Apabila ada tutur saya yang salah,